debatana sumurung sian salhut naroha ima mangaramoti ate-ate dihot pikiran una di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita salhutna. Damang dainang nahina kolonga di bagasan Yesus Kristus hatani debata dihita di pertanyaan borginon imana tersurat di Evangelium Markus bidu 12 mamukasian ayat 40 sada sahatro di ayat 44 ucahahon ma dihita. Durung-durung ni boru-boru nama balu. Nahudul de ibana todokon poti parasian gawe dibereng mapabahenan ni halak madabuhon hepeng na tu poti i. Jadi torop na mora na madabuhon na gudang. Laos Roma boru-boru na babalu sada na pogus didabuhon ma tusi dua rimis ima sasen. Gabe di jo Jesus masih sianai ni nama madok na sida. Situ tudo hatakon tuhamu. Gumodang do na didabuhon ni nama balu na pogoson tu bagasan poti parasiani. Asa saluhut akan nama dabuhoni. Ay sian lubi-lubi na sida do didabuhon be. Alay ia paropuanon sian pogos na do didabuhon saluhut na diibana tung sadok hanguluan nai ima sahatna. Huria kita naik nawolongan di bagasan Yesus Kristus. Topik minggu kita hari ini yaitu ibadah dan persembahan kepada Allah. Kalau kita buka firman Tuhan namanginang atau Alkitab kita, persembahan itu dimulai dari Adam dan Hawa, dan persembahan juga diikuti oleh anak-anaknya yaitu Kain dan Habel. Dan ketika pada zaman Abraham juga di mana dia berada, dia selalu memberikan atau membuat mezbah, persembahan kepada Tuhan. Ketika dia berdoa, dia memberikan persembahannya kepada Allah. Karena itulah ada aturan di dalam kitab Imamat atau kitab Ulangan 16 ayat 16 katakan bahwa janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Karena itu setiap kita menghadap hadirat Tuhan, kita harus memberikan persembahan. Itulah hukum orang Yahudi. Dan sampai saat ini gereja juga memberikan persembahan. Artinya yang mau saya katakan, di mana ada dibuat ibadah, baik pertanyaan baik juga di gereja, baik kalau ada acara untuk rumah syukuran, selalu ada persembahan. Persembahan itu adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Karena itulah kita yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, persembahan itu disebut juga sebuah pengakuan iman bahwa apa yang kita miliki itu adalah bagian daripada Allah. Persembahan itu adalah sebagai ucapan syukur bahwa Allah yang selalu menyertai kita. Karena itu ada tulisan dari seorang pendeta Ekadharma Putra mengatakan bahwa memberikan persembahan itu sama dengan membayar utang. Artinya Ekadharma Putra mau katakan, saya mengutip pendapat Ekadharma Putra, bahwa ketika kita merasa kita sudah ditebus Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita sudah dipelihara oleh Yesus Kristus, bahwa kita baiknya memberikan persembahan kepada Allah. Itulah yang terjadi, kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus dalam nats kita hari ini, di mana ketika Yesus Kristus dan murid-muridnya di bait Allah, mereka melihat persembahan antara orang-orang kaya dengan seorang janda yang sangat miskin. Tuhan Yesus memuji persembahan janda itu. Karena apa? Karena persembahan janda itu dia mau letakkan hidupnya kepada Allah. Artinya bagaimana dia sepenuhnya percaya bahwa
sian pobos na didabuang salbuna na diiban tung sadok habuluan. Sebenarnya kalau kita pelajari itu yang 2 sen itu atau yang 50 perak itu ya untuk biaya hidupnya 1 hari itu. Tapi dia mampu memberikan. Bukankah ini iman yang luar biasa karena ketika kita memberikan mungkin persembahan sama juga saya akan berpikir, wah tabungan saya masih, deposito saya masih, ataupun untuk uang kuliah anak saya. Tapi seorang janda ini rela, dia memberikan, mendahulukan untuk Allah. Sama seperti seorang janda yang memberikan tepung dan minyak kepada Eli. Di situ semakin bertambah karena memang dia meletakkan hidupnya, sandarannya hanya kepada Allah. Karena itulah umat yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, yang pertama sekali mau firman Tuhan katakan kepada kita, jangan khawatir akan hidupmu karena Allah tidak pernah menilai berapa besar dan kecilnya persembahan. Allah tidak pernah katakan harus sekian. Karena itu firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, saya akan bacakan buat kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan yang kedua, 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Berarti ketika kita memberikan persembahan kepada Allah adalah dengan hati kita, dengan kerelaan kita. Sehingga dengan rela kita memberikan persembahan itu, Allah akan menerimanya. Tetapi kalau dengan terpaksa, Allah tidak menerimanya. Karena itulah kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, perempuan ini memberikan persembahannya dari kekurangan. Jika dibandingkan dengan mereka yang bisa, firman Tuhan katakan mereka memberi itu dari kelebihannya, tapi ini dari kekurangannya. Artinya persembahan itu tidak hanya melulu dengan materi, tapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, memberikan waktu kita kepada Tuhan, itulah persembahan kita. Artinya itu yang dikatakan firman Tuhan dalam Rom 12 ayat 1 itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang harum kepada Allah. Ketika kita persembahkan hati kita, pikiran kita kepada Allah, di situ juga nanti akan terdorong persembahan materi itu sendiri. Karena saya sudah berikan hati saya kepada Allah, sehingga apa yang saya punya saya berikan kepada Allah melalui kerajaan. Persembahan kepada Allah juga bisa dengan memberikan apa yang keperluan para anak yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahan. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di masa pandemi ini kita akan berpikir bagaimana persembahanku dan lain sebagainya. Kalau Tuhan mau dan kita juga harus mau, mari berikan pertama sekali kepada Allah. Kemudian Allah akan menerimanya dan kita juga akan diberkati oleh Allah. Karena itu persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang harum kepada Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Mulia Tuhan di asini roham di hani dikion dengan hani diam kapar poluan nami kepelingon hani madiri nami keluarga nami dari pilihan namun jus di jolong jalan mahikisia di buat kami Tuhan parbuin dan nimba nami dari pilihan tu bagus jolong on matani yang nami maliti anak Yesus Kristus Tuhan nami martani yang hani tuho amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot kolong rohani di bata ama
dot pangsolan ito di kurbaliya, ima naman doon ni Amin. Amen.